بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita tanpa memandang umur, tanpa memandang keadaan sehat atau sakit, namun mereka telah mendahului kita untuk menjalani kehidupan di alam barzakh dan sudah tidak mungkin lagi mereka beramal. Dan sekarang ini kita diberi kesempatan untuk hidup, maka gunakan kesempatan ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepadanya melalui syariat yang Dia turunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di awal kajian kita ini, kita tidak lupa untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan untuk kita, terkhususnya di negara kita yang sedang mengalami gonjang-ganjing ini. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang yang sedang melakukan demonstrasi, mereka diberikan oleh Allah kejernihan dalam berpikir untuk menimbang maslahat dan mudarat. Sikap kita ini tidak semuanya seperti yang kita kira pasti menimbulkan maslahat. Tentunya tetap harus ditimbang lagi. Dan kita juga mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita itu tetap mengingat Allah, baik sholat maupun zikir, agar hati menjadi jernih. Sehingga ketika jernihnya hati, disitulah seorang itu dapat berpikir dengan jernih bahwa sikap dan perbuatannya itu baik atau buruk. Oleh karena itu kita hanya berdoa, hanya memohon kepada Allah, kemudian saling mengingatkan agar jangan sampai sikap dan tingkah laku kita justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, kerusakan yang lebih banyak. Nah, insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Hadid ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم
ربكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تفضل. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama denganmu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan darimu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah berfirman, dia menceritakan tentang orang-orang mukmin yang senang bersedekah. Bahwasanya pada hari kiamat kelak, mereka itu akan memperoleh cahaya yang terang di hadapan mereka dan di pelataran hari kiamat sesuai dengan amal mereka. Maksudnya pada hari kiamat mereka akan memperoleh cahaya yang terang di hadapan mereka. Di pelataran hari kiamat sesuai dengan amal yang pernah mereka perbuat. Bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai ayat yang mulia ini. Yas'a nuruhum baina aydihim. Sedang cahaya mereka bersinar di depan mereka. Ibnu Mas'ud, sesuai dengan amal perbuatan mereka, mereka akan berjalan melintasi sirat. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung. Ada pula yang cahayanya seperti pohon kurma. Dan ada pula yang cahayanya seperti orang yang berdiri tegak. Dan yang paling gelap cahayanya adalah orang-orang yang cahayanya terdapat pada ibu jari mereka. Terkadang bercahaya dan terkadang padam. Pada saat itu, ketika cahaya ini bersinar, kita ini sedang melewati sirat. Sebelum melewati sirat, ada pembagian cahaya. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, menurut penafsiran Al-Imam sahabat yang mulia
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hal itu juga diriwayatkan oleh Abi Hatim serta Ibnu Jarir. Sufyan Tsauri bertutur dari Husain bin Mujahid dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata, sesungguhnya kalian itu tertulis di sisi Allah dengan nama-nama, tanda-tanda, tempat, rahasia, dan majlis kalian. Dan jika kiamat telah tiba, akan dikatakan, hai fulan, ini cahayamu. Hai fulan, tidak ada cahaya bagimu. Kemudian dia membacakan ayat ini, yas'a nuruhum baina aydihim. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka. Kenapa harus ada pembagian cahaya sebelum melintasi sirat? Karena sirat itu, jemaah sekalian, a'azakumullah, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan gelap gulita, dan lebih licin dari batu yang berlumut. Itulah sirat. Semua orang pada hari itu akan memperoleh cahaya sesuai dengan usaha dia di dunia. Baik usaha dia menuntut ilmu, lalu dia amalkan, atau usaha dia di dalam bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Disebutkan oleh Al-Hasan Basri, yas'a nuruhum baina aydihim, yakni di atas sirat. Di atas sirat yang kita sebutkan tadi. Dan ini akan kita lewati semua. Dan kita mendapatkan cahaya sebelum itu, sebelum melewati sirat, sekali lagi sesuai dengan kadar keilmuan kita yang kita amalkan. Bukan sekedar berilmu, tapi kita mengamalkan ilmu itu. Ada disebutkan, ini cahayamu wahai fulan, dan kamu juga tidak punya cahaya wahai fulan. Ada yang mendapat cahaya, ada yang tidak mendapat cahaya pada saat itu. Disebutkan biaimanihim, dan di sebelah kanan mereka, yakni sebelah kanan mereka terdapat buku catatan mereka. Bagaimana Allah berfirman dalam surah yang lain, suratul Isra ayat 71. Faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang kitab amalannya diberikan di sebelah kanannya. Artinya ini menunjukkan bahwa dia mendapat cahaya di hadapannya dan kitab catatan kebaikan di mana? Di sebelah kanannya. Kemudian Allah mengatakan, busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pada hari ini ada berita gembira untuk kalian. Berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada kabar gembira bagi kalian berupa surga. Dengan kata lain, untuk kalian kabar gembira berupa surga yang sungai-sungai mengalir tepat di bawahnya. Di pertanyaannya timbul pertanyaan. Apakah sungai yang mengalir itu sungai mengalir di bawah yang dimaksud seperti sungai di dunia? Belum tentu. Ya. Sungai ini disebut sungai-sungai. Berarti banyak jenisnya. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air jernih. Yang mana yang kita inginkan, maka akan dialirkan sungai itu di bawah. Selain itu, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Tidak akan pernah keluar lagi dari surga itu. Itu kalian akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kalau ada mengatakan, nanti kalau itu aja hidupnya membosankan. Itu karena Anda bayangkan kehidupan dunia.
Hidup di dunia ini kalau itu aja membosankan. Ya enggak? Contoh ini. Ya, ada bos, dia bekerja atau dia mempunyai perusahaan yang menghasilkan uang sekian-sekian. Setiap hari berangkat kantor, pulang, berangkat, pulang. Lama-lama bosan juga itu. Bosan juga. Itu kehidupan dunia. Tapi tidak dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu tidak ada yang membosankan. Tiap kali ada orang memakan sesuatu, maka nikmatnya akan berubah walaupun jenis yang dia makan itu sama. Berubah lebih nikmat lagi daripada sebelumnya. Sebutkan dalam tafsir Tabari, bidara saja itu buahnya ada 20 macam. 20 warna, 20 rasa, 20 wangi. Itu baru bidara. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Jadi mereka kekal di dalam selama-lamanya dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan terus bertambah nikmat. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Khalidina fiha. Maka ketika Allah sebutkan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Kalimat ini la khaufun yang menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu. Keamanannya itu terus aman. Bagi teman-teman yang kaya raya diberikan kekayaan oleh Allah dengan luasnya surga seluas langit dan bumi, luas kamarnya, luas tempat tinggalnya, maka tidak perlu khawatir. Tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan di surga. Ya. Tidak ada lagi orang-orang yang demonstrasi, nggak ada. Ada lagi polisi-polisi yang menembakin. Nggak ada. Maka usaha kita itu untuk mengarah ke sana. Kalau mengharapkan keamanan di dunia ini tidak aman. Tidak aman. Selama manusia itu rakus, tidak aman. Orang tuh kaya di dunia, kayanya aja tidak aman. Tidak. Miskin juga tidak aman. Karena ada bahaya daripada kelaparan. Yang kaya juga tidak aman. Antum kira orang kaya itu aman? Tidak aman. Maka oleh karena itu, yang paling aman tempatnya adalah surga. Maka perbanyaklah amal untuk menghadap Allah agar kita mendapatkan surga itu. Dengan kekekalan yang abadi. Khalidina fiha. Dan Allah katakan, "Dzalika huwal fawzul azim." Itulah kesuksesan yang agung. Di dunia ini nggak ada orang sukses kalau dia tidak selamat. Siapa yang sukses di dunia ini? Nggak ada orang sukses. Nggak ada. Orang paling kaya di dunia siapa? Tunjukkan orang paling kaya itu. Apa dikatakan sukses? Enggak, mereka sedang stres. Bahkan hari ini kita melihat bagaimana para pejabat-pejabat yang membuat sebuah ketentuan hukum. Allah hukum dengan hukumnya sendiri. Kenapa mereka menggunakan hukum demokrasi? Agar mereka bisa mendapat banyak harta. Tapi dengan hukum itu Allah hukum mereka. Demokrasi menjadi pejabat. Dengan demokrasi mereka menjadi pejabat. Dengan demokrasi mereka didemonstrasi. Kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, Allah ketika dia ingin mengadab orang yang menjauhi hukumnya, Allah akan azab dengan hukum yang mereka buat sendiri. Demonstrasi paket daripada demokrasi. Para pejabat sedang merasa aman gak sekarang ini? Gak. Kita tidak rela dengan kejadian anarkis, tapi kita mengambil pelajaran bagaimana benarnya analogi para ulama di dalam menentukan sebuah ucapan bahwa sebuah hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah ditetapkan oleh manusia, Allah akan menghukum mereka, menyiksa mereka dengan hukum itu sendiri. Dunia, ini dia dunia itu. Ada orang berbangga dengan kekayaannya, menari-nari dengan kekayaannya. Tidak lama kemudian dia merasa tidak aman.
Bahkan dadanya sempit padahal dunia ini luas. Ana bertanya kepada antum, siapa yang setiap hari pergi ke Eropa di antara antum? Ada kan? Yang kata ke Eropa. Pergi ke Jakarta aja jarang. Siapa di antara antum setiap hari berlibur? Gak ada. Tapi hatinya lebih tenang daripada mereka yang berlibur. Kenapa mereka dari satu negara ke negara lain pergi berlibur dengan uang yang ada? Tidak ada ketenangan dalam hati mereka itu. Saya pernah berbincang dengan seorang pejabat. Ini urusan kekayaan dunia. Dia punya rumah di Kalimantan itu rumah dia mungkin ya seperempatnya satu RT lah gitu kan. Rumah dan kediamannya, anak-anaknya, hartanya, ya. Dan dia pejabat ini punya istri dua-duanya sah istrinya. Ya, dia ajak istrinya itu berkeliling Eropa ini. Satu hal yang jarang dia pikirkan itu pergi umroh. Qadarullah dia pergi umroh sama saya. Berceritalah dia. Demi Allah Ustadz, kata dia. Saya tidak pernah merasakan nikmatnya safar kecuali safar ke sini nih, tempat ini, kata dia. Di mana? Di Baitullahil Haram. Saya anggap jalan-jalan selama ini hanya melepas kegalauan dan kegalauan itu tidak hilang-hilang. Padahal dia punya rumah banyak, tanah luas, harta banyak, dia pejabat. Pejabat. Ya anggota dewan lah bahasa kita. Anggota dewan. Dan dia mengaku sendiri. Dan itu menunjukkan tidak ada yang setenang surga Allah. Maka kita ini jamaah sekalian, cari surga di dunia ini, di mana? Di majelis ilmu. Kemudian amalkan. Maka kita nanti akan mendapatkan cahaya yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Lihat Allah katakan, "Dzalika huwal fawzul azim." Inilah kesuksesan, keberuntungan, kemenangan yang agung. Al-fawz itu namanya sukses. Sukses. Fawz itu sukses. Kemudian selanjutnya Allah berbicara tentang satu kelompok yang menyerupai kaum muslimin. Mereka dapat cahaya, cuma cahayanya dimatikan. Siapa dia? Munafik. Allah Azza wa Jal, "Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum." Pada hari ketika orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Yang demikian itu merupakan kabar dari Allah tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Oh, ternyata orang-orang munafik ini pengen juga dapat cahaya. Karena sebelum mereka lewati sirat itu, sebenarnya cahaya sudah menghampiri mereka. Lalu dipadamkan. Diapakan? Padamkan. Lihat. Maksudnya kelak di pelataran kiamat berupa berbagai hal yang menakutkan lagi mengerikan. Juga berupa berbagai goncangan dan hal-hal buruk lainnya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa selamat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lagi menjauhi semua larangannya. Jadi orang-orang kafir dan munafik tidak akan mendapat manfaat. Tidak akan memanfaatkan cahaya orang yang beriman itu. Sebagaimana orang buta tidak mampu menggunakan pandangan seorang yang dapat melihat. Demikian orang munafik. Munafik ini terang perbuatannya tapi gelap hatinya. Itu munafik. Orang beriman itu ibarat seorang yang berjalan di siang bolong atau di saat matahari terbit sampai matahari menjelang terbenam dengan mata yang sehat. Sedangkan orang munafik itu seperti orang yang berjalan di siang hari yang penuh dengan cahaya, namun dia tusuk kedua matanya agar buta. Lalu dia berharap, tolong pinjam penglihatanmu.
Dia bilang begitu kepada orang yang beriman. Itulah istilah orang-orang munafik ini. Demikian juga nanti di hari kiamat, mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Dan mereka ingin meminjam cahaya orang yang beriman. Ingin mendapatkan cahaya orang-orang yang beriman. Dan itu tidak mungkin. Maka di sini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka itu sebagaimana orang-orang buta yang tidak mampu menggunakan pandangan seorang yang dapat melihat. Dan orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman, "Unzuruna, tunggulah kami." Berarti ini ada yang dilewati ini. Ada yang dilewati. Karena mereka meminta, "Unzuruna, tunggulah kami. Naktabis min nurikum." Agar kami mengambil sebagian dari cahayamu. Ilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Yang demikian itu merupakan tipu daya Allah yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Di mana Allah berfirman, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dulu di dunia mereka menipu Allah dan kaum mukminin, pura-pura menjadi muslim. Pada hari kiamat nanti cahaya mereka dipadamkan. Sehingga mereka pun kembali ke tempat di mana cahaya dibagikan. Namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari cahaya tersebut. Al-Aufi Ad-Dhahhak dan lain mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika orang-orang berada di kegelapan, tiba-tiba Allah mengirimkan cahaya. Ketika orang-orang mukmin melihat cahaya itu, mereka pun menghadapkan wajah ke arah cahaya tersebut. Cahaya itu merupakan petunjuk dari Allah untuk menuju ke surga. Dan ketika orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin telah berangkat, maka mereka pun mengikutinya. Sehingga Allah pun memberikan kegelapan untuk mereka orang-orang munafik. Dan pada saat itulah mereka berkata, "Unzuruna naktabis min nurikum." Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Sungguh kami bersama kalian di dunia, kata mereka. Tetapi ditegaskan, irji'u wara'akum. Kembalilah kamu ke belakangmu. yakni dari tempat kalian datang dari kegelapan, lalu carilah cahaya di sana. Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yad'u an-nasa yawm al-qiyamah bi ummahatihim sitran minhu ala ibadihi. وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا وإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا." Sungguhnya Allah memanggil manusia pada hari kiamat kelak dengan nama ibu-ibu mereka sebagai tirai penutup aib darinya atas hamba-hambanya. Sementara di atas sirat Allah tabaraka wa ta'ala memberi cahaya kepada setiap orang mukmin dan juga orang munafik. Orang mukmin diberi cahaya, orang munafik diberi cahaya. Lantas jika mereka sudah berada di atas sirat, Allah segera menarik kembali cahaya orang-orang munafik. Dipadamkan cahaya orang-orang munafik, ditarik kembali. Baik dia laki-laki maupun wanita yang munafik. Kemudian orang-orang munafik berkata kepada orang-orang mukmin, "Hai orang-orang mukmin, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian." Lantas orang-orang mukmin berkata, "Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami." Pada saat itu seorang tidak akan mengingat orang lain.
Ini seperti yang biasa Anda sampaikan. Ada 3 keadaan orang itu meninggalkan semua orang yang dicintainya. 3 keadaan. Keadaan pertama, di saat dia dihisab, di saat di padang mahsyar. Keadaan kedua, di saat dia dihisab. Keadaan ketiga, ketika melewati sirat. Tadi itu tidak ada orang yang memperdulikan orang lain. Jangankan munafik yang diperdulikan, anak istrinya pun tidak diperdulikan. Semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Kapan orang itu peduli dengan orang lain? Ketika sudah menempati surga. Itu baru orang peduli dengan orang lain. Orang mukmin yang sedang membawa cahaya ini, melihat bagaimana cahaya orang munafik ditarik kembali, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Itu keadaannya di mana? Di atas sirat. Cahaya itu yang mana di dunia ini? Sekali lagi ilmu Allah yang kita pelajari dan yang kita amalkan. Orang kalau di dunia ini belajar tentang ilmu agama, 1000 kegelapan daripada awan syubhat itu bisa ditembus oleh mentari yang begitu cerah dan begitu terang dari cahaya Allah di dunia ini. Ini kita cari di dunia ini, agar cahaya ini menjadi cahaya di akhirat nanti. Apa cahaya tersebut? Sekali lagi ini adalah cahaya agama Allah. Coba antum lihat surah Al-Maidah ayat ke-15. Mengenai cahaya yang kita cari di dunia ini, di antara ayat yang menjelaskannya, lihat suratul Maidah ayat ke-berapa? Ayat ke-15. Allah katakan, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari sisi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ini adalah kata yang saling menerangkan. Cahaya tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang menjelaskannya adalah Rasulullah SAW. Cahaya itu pula yang telah didapatkan oleh orang Yahudi. Tetapi mereka segera membutakan matanya. Pura-pura tidak bisa melihat. Demikian juga munafik. Munafik ini juga pura-pura tidak tahu. Kemudian dia ragu. Kemudian hatinya mati. Lalu dia kufur. Demikianlah padamnya cahaya mereka nanti di hari kiamat. Dan kita jangan sampai seperti ini. Hari ini di dunia kita melihat dengan jelas bagaimana jelasnya Al-Quran ini. Bagaimana terangnya Al-Quran. Bagaimana jelasnya sunnah Rasulullah SAW. Namun ada di antara kita yang sengaja menusuk mata hatinya agar buta dan dia pura-pura tidak tahu. Contoh. Agar kita tidak mendapatkan kegelapan di hari kiamat nanti, contoh ini jangan ditiru. Contoh ini dibenci dan dijauhkan. Dulu, pernah saya cerita nggak tentang Sofia binti Huyai? Belum. Jangan-jangan saya cerita di tempat lain. Waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang yang paling paham tentang kitab Taurat yang menjelaskan sifat-sifat Nabi SAW adalah Huyai bin Akhtab dan saudara kandungnya. Berarti Huyai ini bapaknya Sofia. Sofia itu siapa? Dari kalangan? Bukan orang Bogor ya, bukan. Ini orang Yahudi. Sofia binti Huyai sangat disayangi oleh bapaknya dan pamannya. Dan juga suaminya tentunya.
Nanti kita cerita, anak akan cerita agak panjang ini supaya antum tidak ngantuk dulu. Huyai bin Akhtab dan saudara kandungnya berbicara ketika Rasulullah hadir di Madinah. Kata pamannya Sofia kepada Huyai, kau tengok orang itu, benar nggak dia nabi yang dijelaskan di dalam kitab ini, Taurat? Angkatlah Huyai, dia pandang dari atas sampai bawah, dia lihat kebiasaan dan kesukaan Nabi. Dia ajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun kecuali seorang yang diutus oleh Allah. Semua itu lengkap dijawab oleh Nabi SAW. Dan kemudian dia pulang ke rumahnya. Dan di rumah itu ada Sofia yang mendengarkan diskusi antara ayah dan pamannya. Kata pamannya, bagaimana menurutmu tentang orang itu? Benar gak ini orangnya? Kata Huyai, iya, ini orangnya. Ini orang yang ada dalam kitab kita ini. Muhammad, utusan Allah yang terakhir tuh, ini orangnya. Terus bagaimana menurut engkau, kata paman Sofia? Kalau begitu, kita sembunyikan saja kitab ini. Disembunyikanlah apa? Taurat yang asli. Diganti dengan kitab sihir yang dirubah oleh jin-jin yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Yang pernah kita bahas di suratul Baqarah ayat 102. Masih ingat pembahasannya? Ingat. Banyak-banyak minum air putih ya pulang. Ya. Oke. Akhirnya mereka menyembunyikan itu. Inilah story-nya kenapa Sofia tidak dendam kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah membunuh ayah dan pamannya. Karena waktu itu Sofia merasa ayah dan pamannya ini mengkhianati kitab sucinya. Sofia waktu itu tidak bisa masuk Islam karena dia masih berada di bawah naungan bapaknya dan pamannya. Kapan dia masuk Islam? 7 tahun kemudian. Setelah perang Khaybar. Dan setelah suaminya dieksekusi mati oleh Muhammad bin Maslamah. Bapaknya Sofia ini, pamannya Sofia ini, ustadznya orang-orang Yahudi. Bukan hanya ustadznya, ustadz kibarnya lah. Atau ulama kibarnya. Karena betul-betul paham tentang cahaya yang ada dalam Taurat itu. Namun mereka butakan mata hatinya dengan 2 tusukan besi yang sangat kejam. Apa itu? Egois dan kezaliman. Kalau 2 ini sudah ditusukkan di mata hati, maka hati akan gelap. Walaupun matahari terang di siang bolong, maka di saat itu dia tidak merasa waktunya sudah berakhir ke kegelapan ini. Itulah keadaan Huyai bin Akhtab dan juga pamannya Sofia ini. Sofia karena hatinya terang dengan keimanan dan dia percaya bahwa ini adalah Rasul terakhir, ketika perang Khaybar dia ditawan, anteng-anteng aja dia. Di depan matanya suaminya ditebas lehernya, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah setelah dadanya dibakar oleh Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam itu kalau memaksa orang, karena waktu itu suaminya Sofia ini mantan suami Sofia lah, ya. Dia menyembunyikan harta rampasan perang yang dimiliki oleh Bani Quraidah di sebuah tempat dan tidak mau mengaku, dibakarlah dadanya supaya dia mengaku. Tidak mau ngaku juga, diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah, dipenggal lehernya. Harusnya Sofia dendam nggak? Dendam, tapi dia tidak dendam. Ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh di depan matanya. Kenapa dia tidak dendam? Karena cahaya Taurat itu menyinari hatinya. Dan ketika dia ditawan, Nabi SAW tidak menginginkannya. Tidak menginginkannya. Diberikan kepada kabilah yang lain. Sofia ini. Ini menunjukkan Nabi SAW bukan Nabi yang tidak punya moral gitu. Yang suka berambisius kepada syahwat kepada wanita. Tidak. Beliau menyerahkan kepada kabilah yang lain. Lalu datanglah seorang sahabat yang berkata, dia tidak pantas untuk orang lain ya Rasulullah. Pantasnya buat engkau. Dengan saran itu karena tidak ada datang wahyu, beliau pun menerima saran sahabatnya. Dan diambillah Sofia sebagai tawanan. Kemudian dia mau beriman dan dimerdekakan oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi menunggu masa idahnya dan beliau dinikahi oleh Nabi SAW. Atas izin Allah Azza wa Jalla. Taib. Rasulullah waktu malam pertama, dia
melihat pipinya Sofia ini ada memarnya. Kita masih bicara cahayanya, bukan bicara masalah cinta ini. Ya, ada memarnya. Dilihat, kenapa memar wajahmu, wahai Sofia? Kata Sofia, sebelum peperangan ini, beberapa hari sebelumnya, saya bermimpi di malam hari. Mimpi Sofia ini. Ya. Mimpi saya itu jatuh sebuah rembulan di atas langit. Jatuh rembulan itu, ketika jatuh, dia malah jatuh di pangkuanku rembulan itu. Rembulan jatuh di pangkuan siapa? Sofia. Ini menunjukkan rembulan itu lambang kelaki-lakian. Jangan antum katakan istriku kau bagaikan rembulan, berarti bencong. Ya. Maka salah orang mengatakan perempuan itu rembulan, karena memang sifat laki dan kita, sifat rembulan itu zakar, laki-laki. Oke? Dia menerima rembulan itu di pangkuannya. Waktu bangun pagi, waktu bangun tidur, diceritalah sama suaminya. Saya semalam bermimpi begini-begini dan rembulan jatuh dan jatuh di pangkuanku. Ternyata suaminya merasakan sesuai dengan apa yang dia baca. Bahwa yang dimaksud rembulan ini adalah Raja Arab ini. Siapa Raja Arab ini maksud ini? Rasulullah SAW. Apa kata suami Sofia? Oh, kamu punya hati kepada Raja Arab itu. Maka ditamparlah oleh suaminya, maka dia memar. Kira-kira Sofia senang gak suaminya disembelih? Senanglah. Ya kan? Karena dia pada dasarnya Sofia tidak ngerti nih apa mimpinya. Ketika suaminya menafsirkan, ternyata suaminya juga ngerti tentang Taurat. Bahwa rembulan yang dimaksud ini siapa? Cahaya Allah untuk Sofia. Dia akan menjadi istri siapa? Rasulullah SAW. Di luar dugaannya, ternyata rembulan itu betul-betul berada di pangkuannya. Itu Rasulullah SAW. Padahal dia adalah musuh, orang tuanya musuh bebuyutan Nabi. Orang pamannya musuh bebuyutan Nabi. Suaminya juga demikian. Maka dia dinikahi oleh Nabi dalam keadaan hilang rasa dendamnya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan cahaya itu radhiyallahu anha. Itu yang kita cari dunia ini. Namun ibu-ibu kalau di rumah mimpi dapat rembulan, jangan ganti suami. Jangan. Beda, mimpi ini direkomendasikan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW dan kitab sucinya. Dan zaman itu masih berlaku mimpi ini sebagai apa? Sebuah syariat. Oke, ini mengenai cahaya itu. Cahaya itu kedatangan Rasulullah SAW. Kalau cahaya ini bisa kita jaga di dunia dan kita pelajari, kita amalkan, maka pada saat di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan yas'a nurum baina aidihim. Tidak seperti munafikin. Cahaya sudah diberikan, mereka berpura-pura membutakan mata. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah Allah menyebutkan bahwa orang munafik dipadamkan cahayanya dan disuruh kembali ke belakang, maksud ke belakang di sini suruh pulang ke dunia dan dunia sudah tidak ada lagi. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang membatasi, yang punya pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, sebelah luarnya ada siksaan. Sini sebutkan sur. Sur itu artinya pagar. Sur itu artinya apa? Pagar. Antum cuman kita jangan mengira pagarnya sama seperti di dunia ini, tidak. Pagar yang dimaksud di sini adalah dinding pembatas yang Allah sebutkan dalam suratul A'raf. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijal. Di antara surga dan neraka itu ada pembatas dan di atas A'raf ada penduduk. A'raf itu kalau kita bawa ke bahasa dunia kita, A'raf itu kalau kita bawa ke bahasa ini, sur ini dinamakan A'raf juga. Sur ini nama lainnya apa? A'raf. Nama lainnya juga hijab. A'raf itu kalau dibawa ke bahasa dunia, cenggernya ayam itu namanya urfun.
Urfun, jengger. Tahu jengger kan? Yang mana jengger? Yang ini yang di atas nih. Kalau bahasa saya velo janga. Ini namanya urfun dalam bahasa Arab. Apa namanya? Ya berada di tengah dan tempatnya tinggi. Pembatas antara kepala yang sebelah dan sebelahnya. Apakah bentuknya begitu nanti di hari kiamat? Belum tentu. Ini saya sampaikan untuk memberikan pemahaman, mendekatkan pemahaman saja. Itu urf di dunia atau a'raf di dunia. Di hari kiamat nanti Allah sebutkan bagian dalam hijab itu atau pembatas itu terdapat rahmat, itulah surga. Di bagian luarnya ada azab. Apakah dibelah dua seperti ini? Tunggu saja kehidupan nanti. Kita belum tahu. Karena dalam ayat suratul A'raf pun penduduk surga itu di atas, penduduk neraka di bawah. Dan bisa saling memanggil antara keduanya. Antara penduduk surga dan penduduk neraka. Tapi mereka dibatasi. Bagaimana bentuk batasnya? Apakah batasnya itu tidak bisa saling melihat? Atau bisa saling melihat? Jawabannya, bisa saling melihat. Karena ada sebagian penduduk surga yang mencari temannya yang berusaha untuk menyesatkan dia di dunia. Dia tidak melihat-lihat kecuali dalam neraka. Oh itu dia. Ini orangnya dulu tuh. Yang hampir menyesatkan aku. Ini dia orangnya. Yang hampir mengajak aku kepada perbuatan dosa. Berarti bisa dilihat dari atas ke bawah. Bisa. Bagaimana bentuk, sekali lagi ini bukan berbicara tentang dunia ini. Kita berbicara kehidupan yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Tidak didengar oleh telinga. Dan tidak bisa dikhayalkan dengan hati kita. Kehidupan akhirat. Demikian pula dinukilkan oleh Mujahid. Dan beberapa ulama lainnya. Dan pendapat itulah yang benar. Artinya yang dimaksud dengan sur adalah hijab atau yang disebut dengan apa tadi? A'raf. Ini saya mengatakan di atas A'raf ada penduduk nggak? Ada kan? Siapa mereka? Jadi di atas pagar itu, pembatas itu ada penduduknya. Siapa mereka? Wa 'alal a'raf rijalun. Di atas A'raf itu ada beberapa manusia. Beberapa laki-laki. Coba antum lihat di suratul A'raf ayat 46. Antara keduanya ada hijab, ada penghuni. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijal. Dan di atas A'raf itu ada penghuni. Nah, rijal ini siapa? Siapa rijal di sini? Mereka itu diperselisihkan oleh para ulama siapa mereka. Ada yang mengatakan malaikat. Tapi malaikat penafsirannya agak jauh. Agak jauh kalau ditafsirkan dengan malaikat. Karena lanjutan ayatnya tidak mendukung penafsiran itu. Mendukung orang-orang yang hidup di dunia. Dari kalangan manusia atau jin. Penafsiran yang lebih mendekati dalam menafsirkan rijal ini ada dua. Pertama, mereka adalah golongan orang-orang yang kebaikan dan keburukannya dinilai sama. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang belum menikah. Masih jomblo. Karena ketulusan hatinya, mereka berangkat berjihad di jalan Allah. Mati syahid. Tetapi karena keteledorannya, tidak dapat izin dari kedua orang tuanya. Gara-gara tidak dapat izin dari orang tuanya, tidak diperkenankan masuk surga. Gara-gara dia mati syahid, tidak juga masuk neraka. Maka dia berada di atas A'raf. Disinilah nantinya terbukti bahwa rahmat Allah lebih kuat daripada kemarahannya. Karena yang nantinya orang-orang ini akan dimasukkan ke surga
Bukan karena amalnya, tapi murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam hadits qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Makanya orang-orang yang sudah melewati masa hidup di atas A'raf ini, mereka akan mengucapkan pujian kepada Allah karena Allah menghilangkan kesedihan mereka. Karena di atas A'raf sedih. Ketika dihadapkan ke surga, mereka harap masuk surga. Ketika dihadapkan ke neraka, mereka minta perlindungan dari Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Inilah Tur itu, A'raf itu. Maka disebutkan di bagian dalamnya ada rahmat, yaitu surga. Bagian luarnya ada siksa. Dan yang melihat itu adalah penduduk A'raf ini melihat. Mereka bisa berbicara kepada orang di neraka. Mereka bisa bicara dengan orang di surga. Dan bisa mengenal penduduk surga itu ini jenisnya, penduduk neraka ini jenisnya. Maka setelah itu Allah masukkan mereka kemana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari adabnya dan masukkan kita dalam jannah. Kalimat wa zahiruhum min qibalil adab. Di bagian luarnya dari arah situlah terdapat siksa, yakni neraka jahanam. Demikianlah yang dikemukakan oleh Qatadah, kemudian Ibnu Zaid dan juga yang lainnya. Ini ada pertanyaan sebelum melanjutkan penafsiran. Surga itu, orang kalau masuk neraka, langsung nggak mereka masuk neraka? Langsung kan? Kalau orang mau masuk surga, nunggu syafaat. Semua orang yang selamat di waktu hisab, yang selamat di waktu di sirat, untuk masuk surga itu, nunggu syafaat. Dan hanya satu orang yang boleh memberi syafaat masuk surga. Untuk masuk surga. Siapa dia? Rasulullah SAW. Coba antum lihat di surah Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Itu Allah sebutkan di akhir-akhir surat tersebut. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Wasiqal ladzina kafaru. Perhatikan, orang-orang kafir digiring ke jahanam dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ayat 71 ya. Sehingga ketika mereka tiba di pintu jahanam, hatta idza ja'uha, ketika mereka tiba di jahanam, futihat abwabuha, langsung dibuka pintunya. Lihat, perhatikan, futihat abwabuha. Ada waw enggak sebelumnya? Idza ja'uha futihat. Ada waw enggak di situ? Enggak ada waw kan? Antara ja'uha dengan futihat. Antum coba lihat di ayat 73. Kita ini mau berbicara tentang gaya bahasa Quran yang begitu indah. Ketika Allah menyebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ada waw enggak di situ? Oke. Itu sisi perbedaan dua ayat ini. Kenapa ketika Allah bicara pintu neraka terbuka tidak menggunakan waw sebelum terbukanya, sedangkan di pintu surga Allah menggunakan waw? Jawab. Oke, itu sisi pertama, ada jeda. Kalau orang masuk neraka tidak perlu ada syafaat. Tunggu dulu. Baru masuk dapat syafaat saya dulu. Enggak ada. Langsung masuk, langsung terbuka. Ke surga butuh syafaat. Makanya ada jedahnya. Kita udah sampai nih di pintu surga. Belum bisa masuk.
Nabi aja tidak boleh masuk selain Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi yang lain belum boleh masuk surga sampai datang Rasulullah SAW. Apalagi kita. Itu sisi pertama dari kalimat ini. Sisi kedua, penggunaan bahasa Arab. Kalau sesuatu itu jumlahnya kurang dari 8, boleh tidak menyebutkan dan. Boleh tidak menyebutkan apa? Dan. Ini menunjukkan pintu neraka yang terbuka tadi lebih dari 7 apa kurang dari 8? Berarti pintunya berapa kalau neraka? 7. Pintu neraka itu 7. Pintu surga ada berapa? 8. Maka disebut apa? Wah. Paham gak sampai sini? Ini penggunaan bahasa Quran yang begitu indah. Maka kenapa Quran itu dikatakan bahasa begitu tinggi? Karena orang Arab itu ketika menyebut 1, 2, 3, 4. Wahid, ithnain, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, wa thamaniyah. Baru mereka gunakan kata waw setelah di mana? Thamaniyah. Kalau hanya 7 aja, mereka tidak menyebut dengan kata waw. Coba antum baca kisah Ashabul Kahfi. Ketika mengatakan rabi'uhum, khamisuhum, sadisuhum. Ketika berkata 8, wasaminuhum. Ya enggak? Antum buka lagi tuh surat. Renungkan tuh surat. Dari sisi lain, masuk surga itu ada jeda, nunggu syafaat. Dari sisi lain, penggunaan bahasa menunjukkan jumlah pintu surga itu lebih dari itu 7. Berarti berapa? 8. Atau lebih. Tapi di dalam hadis disebutkan disebutkan berapa? 8. Neraka, darakat. Sab'a darakat. 7 tingkatan ke bawah. 7 pintu. Demikian keindahan apa? Bahasa. Tapi tidak pernah kita rasakan indahnya. Maka belajar bahasa Arab. Ini baru seminggu belajar udah tamat kitabnya, futur orangnya. Ya. Tapi ini mengenai gaya bahasa. Dan ini menunjukkan bahwa ke surga itu, ikhwani fiddin azakumullah, butuh modal. Kembali kepada cahaya tadi. Kita lanjut. Mengenai dinding-dinding tadi. Yang dimaksud dengan hal itu adalah dinding pagar yang sengaja dibuat pada hari kiamat kelak untuk memisahkan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Jika orang-orang mukmin telah sampai di sana, maka mereka akan masuk melalui pintunya. Jika mereka semua telah masuk, maka pintu itu akan ditutup rapat sehingga yang tersisa tinggallah orang-orang munafik di belakang diri mereka dalam kebingungan, kegelapan dan resiko siksaan sebagaimana saat mereka di dunia dahulu ada dalam kekufuran, kebodohan, keraguan dan juga kebimbangan. Di sana dibuat juga enggak kebimbangan itu? Dibuat. Kenapa mereka munafik? Ragu, bimbang, bodoh, enggak mau tahu tentang agama, enggak mau datang kepada majelis Rasulullah SAW. Kalaupun datang pura-pura. Pura-pura. Itu orang munafik. Seperti juga orang-orang Yahudi. Orang munafik berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian? Diberilah kami cahaya ini. Maksudnya orang-orang munafik itu berseru kepada orang-orang mukmin. Bukankah dahulu sewaktu di dunia kami bersama-sama kalian, kita bersama-sama menghadiri sholat Jumat dan mengerjakan sholat berjamaah, berdiri bersama di Arafah, pun mengikuti berbagai peperangan serta melaksanakan kewajiban bersama kalian. Orang munafik ada juga loh yang haji, ada juga loh yang sholat Jumat, ada yang sholat berjamaah, ada yang berjihad bahkan waktu itu. Apakah sampai hari ini ada? Ada. Masih ada. Orang munafik itu. Yang bersikap demikian? Iya, bersikap demikian. Dan kita semua tidak buta dari masalah ini.
Bukankah banyak orang-orang filsafat yang meyakini bahwa semua agama sama masih sholat? Ya enggak? Yang mengatakan semua agama benar itu mereka masih sholat? Masih. Karena mereka ragu dengan kebenaran Islam saja. Masih ada. Dengan akhlak budi pekerti yang mereka tunjukkan. Munafik juga mampu melakukan. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat ketika melihat gaya bicara munafik itu terkesima. Ketika melihat badan mereka, terkesima juga. Dan mereka punya penampilan yang begitu luar biasa dalam keagamaan. Makanya mereka itu merasa diri, kan kami pernah bersama kalian. Bagi dong cahayanya. Dikatakan. Qalu bala. Mereka orang beriman mengatakan, benar. Betul, kalian bersama kami. Maksudnya kaum mukminin menjawab ucapan orang-orang munafik seraya berkata, memang benar demikian. Kalian pernah bersama kami. Walakinnakum tetapi. Fatantum anfusakum. Kalian sendiri yang mencelakakan diri kalian. Fatantum di sini ikhwani fiddin azakumullah. Kalian suka dengan fitnah untuk diri kalian sendiri. Maka hati-hati kita yang suka dengan apa? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya. Lihat, fatantum anfusakum wa tarabbastum, dan kamu menunggu kehancuran kami. Wa gharratkumul wartabtum, kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami dan ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Wartabtum, kalian ragu. Wa gharratkumul amani, angan-angan kosong menipu kalian. Sebagian ulama salaf berkata, artinya kalianlah yang mencelakakan diri kalian sendiri dengan berbagai kelezatan, kemaksiatan, nafsu syahwat, dan juga sikap menunda-nunda taubat dari waktu ke waktu. Maka sekarang kalau ada orang yang sedang tertimpa musibah karena kebodohan dan juga keangkuhannya, siapa yang salah? Iya. Apalagi nanti di hari kiamat. Di dunia saja Allah kadang menampakkan itu. Ada orang suka membuat fitnah, suka bergaya-gaya, bersombong-sombong dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga dia pun bernafsu kepada dunia, beragama dengan syubhat, maka pada waktunya nanti dia akan menyesal. Dan pasti dikatakan kepadanya, kamu sendiri sih yang salah. Apalagi nanti di hari kiamat. Coba sekarang ya. Sekarang. Ada pejabat yang di rumahnya dia apa namanya? Jarah ya. Dijarah rumahnya. Iya kan? Dijarah rumahnya. Oleh orang-orang jahat juga. Oleh orang-orang bodoh juga. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga. Lalu dia menangis-nangis. Siapa yang salah? Antum mau salahkan Ustadz Masykur. Nyambung lah. Kita juga tidak kenal. Antum mau salahkan jemaah pengajian. Tidak nyambung. Salah antum sendiri yang berucap. Lidahnya terlalu tajam. Sehingga orang-orang bodoh pun menimbulkan amarah. Sehingga perkataan itu menimbulkan apa? Amarah orang bodoh. Orang-orang yang tidak mengerti tentang tata kerama. Tidak mengerti tentang akidah. Coba antum katakan itu kepada kita. Kita akan mengelus dada. Bersabar dan berdoa. Coba dikatakan itu kepada orang yang berilmu. Mereka tidak akan bereaksi seperti itu. Selain daripada memohon kepada Allah. Agar engkau diberikan hidayah. Tapi yang kau hadapi adalah kebodohan. Maka yang salah adalah diri anda sendiri. Kan kita akan ngomong begitu. Anda yang salah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Walaupun perilaku yang dilakukan oleh orang-orang itu juga salah. Maka kesalahan itu ditimpakan pada diri sendiri. Makanya orang yang beriman nanti di hari kiamat mengatakan yang lebih parah dari ini kepada siapa? Orang munafik. Apa suruh kalian sendiri yang memfitnah diri kalian? Kalian juga menunggu-nunggu kehancuran kami.
kalian juga ragu terhadap agama kami. Nih rasakan. Hidupmu gelap, tidak dapat cahaya, cari sendiri ke belakang sana. Kemudian dikatakan, watarabbastum, kalian menunda-nunda. Tunda apa? Tunda untuk kembali kepada kebenaran. Menunda-nunda untuk mengikuti kebenaran. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini saking panjangnya kesempatan yang diberi oleh Nabi, dia dibiarkan oleh Nabi untuk berleluasa di kota Madinah, padahal sudah ketahuan berkhianatnya. Antum pernah dengar perang Bani Mustalik? Itu peperangan setelah perang Ahzab. Setelah perang Ahzab dan sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu kondisi sangat genting. Kegelisahan, keresahan, pengkhianatan, pengbawa berita intelijen masuk kota Madinah, pergi ke Mekah. Munafik ini, Abdullah bin Ubay Salul, memanas-manasi orang agar mau berperang melawan Rasulullah SAW. Dia hanya setelah memanasi orang, tidak ikut juga bantu orang yang dipanasinya. Setelah Rasulullah memenangkan peperangan tersebut, pulang dari peperangan, ya, dia mengejek-ngejek lagi kaum muslimin. Kata dia, nggak akan ada pulang ke kota Madinah itu kecuali orang-orang mulia saja. Orang hina dia tidak boleh masuk pintu gerbang kota Madinah. Kata dia begitu. Didengarlah oleh Nabi, didengar oleh para sahabat, didengarlah oleh anak kandung dia. Nama anak kandungnya siapa? Abdullah bin Abdillah. Jadi anak kandungnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini Islamnya bagus. Islamnya bagus. Apa kata anak kandungnya? Ya Rasulullah, ayahku berkhianat. Biarkan aku yang akan mengeksekusi ayahku ketika sudah berada di depan pintu gerbang kota Madinah nanti. Aku tunggu ayahku di sana dan aku hadiahkan kepalanya untuk. Tapi mengatakan ini, anak kandungnya, ini bukan anak angkat ya, bukan anak tiri. Ini berbicara bukan karena tidak punya rasa empati kepada orang tua, tapi berbicara mengenai berkhianat terhadap agama. Anaknya tidak ragu dengan kebenaran agama ini. Dia minta izin kepada Nabi, biar aku yang menghadiahkan kepala ayahku kepadamu ya Rasulullah. Dia melarang anaknya. Dan masih hidup lagi setelah itu si Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditunggu agar dia bertobat kembali kepada kebenaran. Masih berkhianat juga. Sampai dia menjelang meninggal dunia, dia tidak pula mau kembali kepada kebenaran. Satu pesan dia kepada anaknya sebelum meninggal dunia. Pesan Abdullah bin Ubay bin Salul al-Mal'un ini. Anakku, kalau aku meninggal, mintalah baju Muhammad itu sebagai kain kafanku. Dia yakin gak itu sebenarnya? Seharusnya dia bisa masuk Islam tuh. Demikianlah Allah mengadab orang di dunia, dijauhkan dari hidayah. Ketika dia bermain-main dengan keraguan. Hati-hati. Menunggu-nunggu taubat, menunggu-nunggu kembali kepada kebenaran. Hati-hati. Abdullah bin Ubay bin Salul, di akhir hayatnya dia berkata kepada anaknya, mintakan pakaian Rasul Muhammad itu sebagai apa? Sebagai kain kafanku. Nabi memberikan selendangnya. Apalagi yang dimintanya? Kalau aku meninggal, minta kepada Muhammad untuk mensolatkan jenazahku. Ajib kan? Ajib enggak? Ajib tuh. Maka Nabi datang ke jenazahnya. Ini bukan pendendam ini. Seorang Nabi, rahmatan lil alamin. Dia berharap keislaman Abdullah bin Ubay bin Salul yang nampak tadi, bisa menyelamatkan dia. Nabi pun mulai melakukan takbir. Salat jenazah sudah mulai dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu dia beristighfar, meminta pada takbir ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu. Turun ayat. In tastaghfir lahum 70 marrah, fala yaghfirallahu lahum. Ahmad, kau beristighfar kepadanya 70 kali pun, Allah tidak akan ampuni mereka. Lalu Rasulullah putuskan doanya itu. Lalu berkata kepada para sahabat, andai kata Allah tidak melarangku beristighfar untuk orang ini, aku mohonkan ampun untuknya 70, kata Rasulullah SAW.
Nah, ada keislamannya. Ada cahaya nih yang nampak nih. Ternyata kegelapan itu ada di mana? Di dalam lubuk hatinya. Ragu. Tidak mau kembali kepada kebenaran. Dia mengerti bagaimana sikap Nabi yang begitu santun. Apa yang membuat dia ragu? Apa yang membuat dia tidak mau kembali kepada kebenaran? Kembali pada sifat Yahudi. Egois dan zalim. Pernah dengar gak keegoisan dia? Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dulu, sebelum para sahabat hijrah ke Madinah, 5 tahun sebelum para sahabat nih ke Madinah, dan sebelum orang-orang Aus masuk Islam berbondong-bondong di Madinah, 5 tahun sebelumnya, telah terjadi peperangan di kota Madinah, di mana peperangan itu menewaskan orang-orang terhormat di antara Aus dan Khazraj. Perangan dua kubu ini, Aus, Khazraj. Yang mendamaikan peperangan itu supaya tidak terjadi dendam lagi selama 5 tahun itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang Aus dan Khazraj ini sepakat ingin mengangkat dia sebagai pemuka tertinggi dua kabilah ini. Dan dia ingin menjadi pejabat. Dalam keinginan dia untuk menjadi pemimpin di kota Madinah itu, dia sudah menyiapkan, kalau bahasa kita, kabinetnya. Kabinet ya, menteri-menteri. Udah dia siapkan nih. Di dalamnya ada Jaddu bin Qais dan pembesar-pembesar munafik nantinya. Tiba-tiba Nabi ini hijrah ke kota Madinah. Di 5 tahun setelah perdamaian itu. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini masih diiming-imingkan akan menjadi pemimpin. Sampai tiba Nabi di kota Madinah, semua orang terarah kepada Rasulullah SAW. Tak jadi dia menjadi pemimpin. Gara-gara inilah dia munafik. Sakit hati. Sakit hati. Kadang ini kan terjadi pada orang-orang yang memiliki sifat kepahlawanan. Sakit hati kepada orang yang datang belakangan. Yang berjuang. Dia yang menikmati. Sakit hatilah dia. Seperti inilah yang terjadi pada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadilah dia munafik. Jadilah dia hasad. Jadilah dia ragu. Karena penyakit itulah Allah katakan fi qulubihim marad. Yang ini masih sekedar sakit hati. Belum munafik nih. Belum kafir. Gara-gara mereka nikmati penyakit itu, fazadahumullah maradah. Ini keadaan orang-orang munafik. Maka cahayanya padam. Karena mereka menunggu sampai mati baru dia menyesal. Maka di sini Allah singgung, wa tarabbastum, dulu kalian menunda-nunda. Wartabtum, kalian ragu juga akan kebenaran. Ragu akan Islam, ragu akan Rasulullah SAW. Dan juga ragu akan adanya kebangkitan setelah kematian. Wa gharratkumul amani, dan angan-angan kosongmu menipu kamu. Artinya kalian mengatakan, kami akan diberi ampunan. Harapan terakhirnya dimintakan ampunan oleh siapa? Rasulullah SAW. Lalu dikatakan, kalian telah ditipu oleh dunia. Gharatkumul amaniyu. Kalian ditipu oleh dunia. Hatta ja'a amrullah. Sehingga datang ketetapan Allah. Yaitu kalian terus dalam kondisi seperti itu. Hingga kematian menjemput kalian. Memang dunia itu asyik memang. Harta itu asyik. Membuat orang itu lemah. Membuat orang itu terkesima. Dikiranya hartanya akan terus berada pada dirinya sampai mati. Enggak. Dikiranya dia menipu Allah itu sampai dia mati, lalu dia selamat. Juga enggak. Nah ini munafik. Selain itu ada campur tangan setan. Siapa? Setan tukang penipu. Wa gharrakum billahil gharur. Dan kamu ditipu terhadap Allah oleh yang menipu. Yaitu siapa? Syaitan. Syaitan itu menipu kalau seorang itu sudah tertipu oleh dirinya sendiri. Karena syaitan tidak bisa langsung menipu. Syaitan itu tidak langsung menipu orang. Karena dia sendiri lemah. Ketika orang ini lemah dalam keyakinannya, ragu dan seterusnya,
syaitan tambah menipunya. Qatadah mengutarakan mereka itu telah ditipu oleh syaitan. Dan mereka terus seperti itu hingga ia mencampakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Mana kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang mukmin kepada orang-orang munafik. Oh, kalian memang bersama-sama kami dalam wujud fisik semata yang tidak disertai niat dan rasa dalam hati. Dan kalian selalu dalam keadaan bimbang dan ragu. Selain itu, kalian juga hanya mencari perhatian orang-orang serta tidak pula berzikir kepada Allah melainkan sedikit sekali. Lihat, kalian terlihat beriman, secara fisik kalian beriman, tapi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak terlahir dari hatinya. Kemudian fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dan tidak diterima dari kalian tebusanmu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Maksudnya, andai salah seorang di antara kalian pada hari ini datang dengan membawa emas sepenuh bumi dan sebanyak itu pula 2 kali lipat untuk menebus azab Allah, niscaya dia tidak akan menerimanya. Ada yang punya emas sebesar tiang masjid ini enggak di rumahnya? Ibu-ibu ada emas di rumahnya. Emas-emasnya ada kan? Ada yang 70 kilo, ada yang 50 kilo. Kan bapak-bapak juga dipanggil emas oleh ibu-ibu. Ya. Ini emas sepenuh bumi 2 kali lipat. Mau digunakan untuk menebus diri dari azab Allah. Semua itu tidak berguna. Sebagaimana Allah katakan kepada orang yang paling ringan azabnya di neraka. Allah bertanya, "Lau kanat laka dunya wa misluha wa ma fiha." Lau kanat laka dunya wa ma fiha wa misluha akunta muftadiyan bihi. Qala ay rabbi na'am. Qala Allah azza wa jalla innama aradtu minka ahwana min hadha alla tusyrik fa abaita illa syirka. Kata Allah azza wa jalla, seandainya engkau ini punya dunia seisinya 2 kali lipat. Maukah engkau bawakan dunia 2 kali lipat itu di hadapanku sebagai tebusan agar kau selamat dari azab ini? Apa jawaban orang itu? Wahai Rabbku, iya, andai aku punya. Apa kata Allah? Dulu di dunia yang kuinginkan darimu jauh lebih ringan daripada kau kumpulkan harta dunia seisinya ini. Apa itu? Jangan kau berbuat syirik. Tapi kau menolak permintaanku. Dan kau memilih kesyirikan. Dia selamanya di neraka. Demikian juga kafir-kafir yang lainnya. Tidak diterima dari mereka tebusan. Tidak diterima. Dan itu semakna dengan firman Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna lagi harta dan anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang salim. Hati yang bertauhid. Hati yang mengikuti sunnah. Hati yang taat. Hati yang jernih. Hati yang jauh dari keraguan. Itulah hati yang menjadi modal kita untuk selamat di hari kiamat nanti. Lalu Allah berkata kepada mereka. Ma'wakumun nar. Tempat tinggal kalian adalah neraka. Maknanya neraka adalah tempat kembali kalian. Dan ke sana pula kalian akan dikembalikan. Adapun firman Allah, ya maulakum, ialah tempat berlindungmu. Nerakalah yang paling layak bagi kalian dibandingkan tempat-tempat yang lainnya karena kekufuran dan keraguan kalian. Neraka, tempat mereka masuk, tempat berkediaman, tempat mereka bernaung. Neraka jahanam. Berapa panasnya neraka dibandingkan api dunia? 69 kali lipat daripada api dunia. Karena api dunia 1 dari 70 bagian api neraka. Dan api dunia ini tidak mau kembali ke neraka. Dia mau seperti makhluk lainnya. Jadi tanah saja nanti di hari kiamat. Ya kan? Tidak mau dia kembali ini. Mau dibawa kemana neraka? Api ini. Ya, api tidak mau masuk api. Tapi banyak di dunia ini orang Islam berdoa waqina adzaban nar, pulang dari doanya
Minta dilindungi dari api, tapi menghisap api. Hati-hati itu. Jangan-jangan itu cita-cita yang terselubung mau masuk api di hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Hiya maulakum. Tempat kalian berkembali. Ya. Wabi'sal masir. Dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Inilah neraka Jahannam. Dia wabi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat berkediaman. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari panasnya api neraka. Maksudnya neraka lah yang paling layak bagi kalian dibandingkan tempat yang lain. Sungguh neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Saya kira itu yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kita di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur dan memberi kita kesempatan untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran agama kita ini. Semoga Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, baik petaka yang menimpa badan kita, harta dan anak kita, maupun petaka yang menimpa agama kita. Tapi saya kira itu, silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. mengenai sirat, kita sebelum melalui sirat itu apakah amal kita ditimbang terlebih dahulu atau bagaimana? Barakallahu fikum. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Sirat dulu kah atau hisab dulu? Ya. Dikatakan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, prosesnya itu yang beliau rojihkan ya. Hisab dulu. Karena hisab itu 2 kali. Hisab itu 2 kali. Hisab antara amal kita dengan Allah dan hisab antara kita dengan makhluk lainnya. Hisab antara kita dengan Allah itu menurut Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami sebelum melewati sirat. Hisab antara kita dengan orang lain setelah melewati sirat. Makanya nanti setelah sirat ada kintarah. Kintarah tempat kita saling menuntut. Ente hutangnya belum dibayar, ente pukul saya, ente ini. Itu terjadi di kintarah. Makanya disitulah disebut oleh Nabi orang yang paling bangkrut. Udah membawa semua pahala sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Justru di situ mereka akan saling menuntut. Waliyadzubillah. Terus? Cukup? Ya. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan ditulis pertanyaan. Cukup ya? Katanya hari ini ada aksi di Bogor ya. Antum tetap berhati-hati. Ya, tetap jaga diri. Pulang ke rumah. Karena yang paling aman di zaman fitnah adalah rumah. Kalau rumah juga masih diomeli istri, pergi ke masjid. Ya karena itu hadisnya begitu kan. Ada fitnah di luar, antum ke rumah. Rumah aman, udah aman aja di rumah. Kalau ceramahnya terlalu menyakitkan, antum ke masjid. Jangan ke tempat demo. Ya, jangan sok-sokan. Takutnya nanti ketika sesuatu itu mengenai kita, boleh jadi itu dari keteledoran kita. Ingat hadis Rasulullah SAW tentang tenggelamnya prajurit di akhir zaman nanti. Kata Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yang pertama dan terakhir yang datang pada tempat tersebut ditenggelamkan semuanya. Aisyah bertanya, apa iya Allah tenggelamkan semua mereka ke dalam tanah? Padahal di antara mereka ada tentara-tentara tersebut, ada orang pasar, ada orang sekedar lewat, ada orang sekedar penasaran. Rasulullah iya, ditenggelamkan semua. Tapi di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat. Ada pelajaran yang menarik dari hadis ini. Antum buka nanti kitab Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin. Di antara faedahnya adalah jauhi tempat-tempat yang di situ diindikasikan mendatangkan murka Allah. Karena jika murka itu turun, kita yang tahu apa-apa ini, yang tidak lihat jahat pun akan terkena. Dan itu makna firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian akan siksaan yang turun di dunia ini tidak menimpa orang zalim saja. Salah seorang istri Nabi berkata, ya Rasulullah, apakah siksaan itu akan menimpa semua orang padahal di tengah mereka ada orang soleh? Kata Nabi, iya. Jika telah merebak dosa, fitnah, dan mereka tidak ada yang saling memberikan nasihat. Saya kira itu nasihat dari anak untuk hal ini. Dan sekali lagi hati-hati dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah mengembalikan keadaan seperti yang kita inginkan, aman, tentram, dan sentosa. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.